Oke teman-teman, itulah Siapa nama gua? Lupa kan gua bilang juga apa? Lupa kan nama gua. halo teman-teman, kita kedatangan Mbak Niken dari tim HCM. Halo. Terima kasih Mbak Niken sudah berkunjung ke tempat kita. Iya, sama-sama Mbak Ambar. Ada apa nih? Ngundang-ngundang tumben. Kita ngobrol santai aja. Boleh. Ada apa nih? Ceritakan background Mbak Niken nih selama kerja di Telkom Akses. Background dari awal banget Iya. nih. Kalau di Telkom Akses sih aku tuh masuknya tahun 2015 bulan Januari ya. Berarti kurang lebih tahun ini tuh udah masuk ke 9 tahun. Tahun depan masuk ke 10 ya, genap 10 Iya, tahun tuh. di Telkom Akses. Awal masuk jadi helpdesk. Jadi helpdesk, lalu beranjak ke koordinator dulu namanya. Itu ke koordinator provisioning. Lalu saat ada perubahan struktur jadi multi skill, kita jadi ke tim leader provisioning migrasi dan asuran ya. Terus 2017 pertengahan saya pindah bagian nih sekarang di HCM. Sampai sekarang lumayan ya, udah hampir berapa tahun tuh? 9 tahun berarti. Enggak dong, kalau di HCM-nya berarti 2018, 19, 20, 22, 23, 24, 7 tahunan ya. 7 tahun berarti kan selama di TA dari awal sampai sekarang itu kan berarti 9 tahun bekerja. Iya. Kira-kira nih, bosen nggak 9 tahun kerja di Telkom Akses? Gimana ya, bosan sih enggak ya, kayaknya emang udah takdir aja ya, takdirnya kerja di Telkom Akses kali ya. Jadi ya kita tuh harus menjalankan segala sesuatu yang udah direncanakan sama yang di atas tuh ya, sama Tuhan kita harus dengan ikhlas, dengan menjalaninya dengan enjoy. Jadi makanya saya bisa bertahan sampai hampir 10 tahun ya. Tahun depan tuh yang 1 bulan lebih lah, kurang lebih 2 bulan lagi mau 10 tahun. Jadi udah takdirnya dari Allah tuh, emang udah harus kerja di Telkom Akses. Selama 9 tahun ini apa nih kira-kira yang dipelajarin selama bekerja di sini? Yang dipelajarin banyak sih ya. Pertama, ngelatih kesabaran sih. Karena yang tadinya mungkin cuma ngawal misalnya 10 teknisi ya, apa 20 teknisi, sekarang ngawalnya hampir ratusan naker kan ya. Jadi kesabarannya harus ekstra sih itu. Kan kesabaran orang itu kan ada batasnya ya, tapi kita tuh harus nggak pakai batas kayaknya kalau di HCM nih gitu. Betul. Betul ya. Iya betul. Gimana nih caranya berkomunikasi dengan ratusan naker di Telkom Akses? Cara menyikapinya ya. Iya, cara menyikapinya. Sebenarnya ya itu sih, kalau satu kuncinya tuh sabar. Terus kita tahu cara, kita sebenarnya satu sih harus mengenal dulu nih atasan kita, terus partner kerja kita, terus naker-naker Tia Jakbar tuh seperti apa. Itu kan harus kita kenali dulu. Memang sih nggak mudah ya awalnya, cuman kan karena udah hampir 7 tahun ya di sini, jadi udah pasti hafal ya karakternya masing-masing orang. Terus kita tuh udah tahu harus ngikapin mereka tuh seperti apa. Jadi paling gini, kalau semisal ada orang atau yang mau mintanya buru-buru nih segera ya, kita lihat dulu seberapa urgensinya sih yang diminta. Terus kita tuh tetap harus menghadapi ini semua dengan tenang. Kuncinya satu, tenang, emosi itu doang. Betul. Sih. Tapi enggak lah, jadi nggak apa-apa sih, emosi itu kan untuk melampiaskan amarah ya. Karena kalau nggak diluapin, nggak dilampiasin juga lama-lama kan pasti pegel juga ya. Nggak apa-apa, cuma yang penting kita bisa memanage gimana caranya mengimbangi emosi kita dengan yang di luar pekerjaan dan yang di pekerjaan. Jadi sebisa mungkin kita harus profesional.
Nyikapinnya itu ya itu intinya sih satu, sabar, tenang, kita lihat urgensinya itu seperti apa, terus kita kerjakan mulai dari yang paling urgent. Terus kalau misal memang orang-orangnya ini ibaratnya bawel banget nih, pengen buru-buru, sabar bang, kita jelasin pelan-pelan ya kan. Pertama pelan, kedua pelan banget, ketiga ya marah dikit nggak apa-apa lah. Itu sih paling sih, cuman karena ya itu sih, karena setiap orang itu pasti beda-beda menerima tanggapan dan respon dari kita ya. Kayak gitu. Nah, mungkin ada nggak cerita lucu aja sedikit selama 9 tahun kan kerja di Telkomsel nih? Kalau ada teknisi itu disuruh bongkar dan masang plafon, teknisi IndiHome disuruh masang bongkar plafon, itu berarti multi skill banget ya, hebat itu kan, berarti kan udah di luar job desk-nya dia aja dia bisa kan, berarti keren sih, itu keren banget. Oke, kira-kira nih selama 3 bulan terakhir nih, ada nggak sih pertanyaan dari teknisi yang sangat menyebalkan sekali? Pertanyaan Iya, pertanyaan. 3 bulan terakhir Iya, ya? betul. Banyak sih, apalagi case kemarin tuh contohnya tuh, Mbak, tak saya kapan cair ya? Kapan gitu. Padahal ya mereka tuh tahu taknya itu cairnya kapan biasanya. Mereka tuh gak sabar aja gitu, kayak udah pengen cekot-cekot mulu gitu kan. Jadi kayak nanya tuh gak cuma sekali 2 kali. Kadang kalau hari ini nanya, besok nanya lagi. Padahal sebelumnya tuh udah sempat kita jelaskan saat tanda tangan kontrak atau saat dipanggil sama kita, itu sudah kita jelaskan. Dan kan mereka juga setiap tahun menerima ya, tapi mereka tuh masih aja suka yang nanya kayak gitu. Terus saya nanya, nih kamu berapa? Bingung dia, lupa nicknya, nick sendiri lupa, gimana coba itu. Alasannya, iya mbak masih ingetnya nick yang lama yang di TA gitu. Karena kan sekarang kan ada nick aja kalau kemitraan. gitu. Iya kan, gitu. aneh banget, makanya kayak kok kerja bisa lupa nicknya gitu. Terus kayak pertanyaan apa lagi ya, belum lama ini tuh Kalau masalah nik lupa, tapi untuk gaji tiap tanggal 25 kayaknya nggak lupa nggak mereka. lupa itu mereka tuh kadang masih nanya kapan cair gitu. Itu aneh gitu, kayak kapan cair, apa gajinya tanggal 25 cairnya ya kan. Nah, kira-kira nih kenapa kok teknisi itu bisa lupa sama nik sendiri gitu? Iya, kemarin jadi tuh pas banget saya nanya tuh, pas banget memang lagi ada momen dimana perpanjangan kontrak itu sedang ada wawancara ya untuk perpanjangannya. Tapi saya nanya, bukan saya sendiri juga sih, saya sama dibantu oleh tim regional wawancara naker yang habis kontrak di bulan tersebut. Lalu ditanyalah, siapa nama kamu, terus ditanya nicknya berapa. Begitu ditanya nicknya dia bingung, bentar ya mbak saya lihat dulu. Kan kayak kok kamu kerja bisa lupa sama nicknya kamu sendiri, terus selama ini kamu kerja gimana, absen masukin ke Superhana juga gimana, kan pasti kan yang namanya habis ganti password Superhana tuh kelokot ya. Jadi kalau mereka lupa nick tuh itu konyol sih, cuman lucu aja gitu ya. Itu nyebelin banget sih mereka sampai lupa nicknya itu. Jadi bener-bener kalau saya nggak ada event atau momen wawancara saat habis kontrak itu kemarin, saya nggak akan tahu kalau ada naker tuh nggak ingat sama nicknya sendiri. Itu aneh sih, emang itu nyebelin banget sih. Pengen dikepret tapi nggak mungkin ya kan, anak orang. Banting gitu. Aduh, jadi sepak takraw ya. Iya betul. Oke Mbak Niken, kita kan udah ngobrol nih panjang lebar. Kesan dan pesan apa nih buat teknisi Telkomsel Jakbar nih? Kesan dan pesan ya? Iya. Oke, kalau kesannya dulu itu, saya tuh terima kasih buat teman-teman Jakbar yang selama ini udah beraneka ragam sifatnya, terus sikapnya, terus pokoknya unik-unik ya. Jadi bikin saya tuh banyak belajar dari teman-teman Jakbar. Kalau pesannya sih dari sisi job desk saya ya di HR, di HCM itu yang pertama udah pasti kan disiplin dasar ya. Disiplin dasar tuh yang paling basic tuh absensi. Saya cuma mau ngingetin ke teman-teman semua bahwa absensi itu sangat penting, bukan cuma absensi di lensa ataupun di diarium doang, tapi Superhana juga penting karena Superhana itu
yang report absensi kita untuk gaji seperti itu. Terus bisa teman-teman masuk kerja, jangan lupa teman-teman itu untuk absen sesuai jam masuknya. Saat ada shifting itu berarti shift 1 absen pagi, shift 2 absen siang, dan seterusnya. Saat teman-teman sakit, jangan lupa kirim surat sakit. Jangan nunggu dipinta, jangan tunggu diuber. Surat sakitnya itu yang sudah harus ditandatangani oleh SM dan manajer terkaitnya. Saat teman-teman cuti, jangan cuma cuti doang nih tapi nggak input, nanti ujung-ujungnya absen teman-teman kurang. Jadi jangan lupa input cutinya saat cuti, input di portal ya, jangan lupa, nggak tahu lagi tutorial ya, cek. Terus jangan lupa yang jaga keselamatan kerja, pakai APD. Itu masih banyak teman-teman yang nggak aware sama APD. Jadi kalau saya tuh di HCM juga kan keselamatan kerja itu masuk ke unit HCM juga ya, jadi itu peringatan juga buat teman-teman saat kerja itu wajib menggunakan APD. Terus jangan lupa terus untuk belajar untuk lebih maju. Meskipun teman-teman, saya yakin pasti teman-teman di Jakbar ini bukan orang-orang baru yang nggak paham tentang ilmu fiber optik ya, ataupun ilmu yang lainnya, karena teman-teman pasti sudah lama banget, bahkan ada yang lebih dulu dari saya saat berdirinya TA, sudah di TA. Jadi menurut saya terus kembangkan ilmu, terus kembangkan pendidikan juga, itu penting buat karir teman-teman. Jadi supaya teman-teman itu bisa maju ke satu tingkat yang lebih tinggi gitu. Karena yang namanya rezeki itu pasti memang sudah diatur, tapi kalau nggak kita kejar nggak akan kita terima, kayak gitu. Paling itu aja sih. Oke. Gimana, keren nggak? Bagus banget kata-katanya Mbak. Iya, itu lagi bener aja sih. Iya. Oke teman-teman, itulah Niken Saada Winda Kumalasari. Nggak pakai sari, Mbak. Oh gitu ya Mbak. Oke, Niken Saada Winda Kumala. Iya, Oke, itu terima aja. kasih teman-teman. Sama-sama, Bye-bye. dadah.